Ngapain kau mikirin Nabi Muhammad? Yang hadisnya juga ada ininya, ada hujah yang lainnya, yaitu antara umur 15 sampai 19 tahun. Apa coba? Lebih baik kau pikirkan Ribka yang 3 tahun dinikahi di kitab kamu itu, ya. Terus ya Dis, ya satu lagi nih yang ku sampaikan, kata kamu hanya Islam yang menyuruh untuk minum kencing unta. Des, di kitab kamu mengetes keimanan, satu-satunya kitab ajaran yang untuk mengetes keimanannya harus meminum racun adalah ajaran kamu, Dis, ya. Coba, kau lebih mau minum kencing unta atau minum racun, Dis? Mana? Silakan pilih kau, ya. Pilih. Mau minum kencing unta atau minum racun? Nanti ku sediain racun tikus nih dari sini, kalau mau, ya. Kalau mau. Gimana ya, Dis, ya, gimana kamu itu berpikirnya gitu loh. Sedangkan di keagamaan kamu aja ancur-ancuran kayak gitu, ya. Belum lagi kalau aku putar lagi nih video, ya. Donaturmu nanti malah hilang, ya. Kayak gitu. Donaturmu nanti bakalan hilang kalau aku putar terus videonya, sehingga kau malu 7 turunan. Emangnya kau dibayar berapa, Des? Dibayar berapa, Des? Kau itu ateis, ya. Cuma untuk mengandalkan orang-orang Kristen, ya, membiayai kamu gitu. Tahu aku itu, ya. Kau memperalat teman-teman Kristen, ya. Dengan membela Kristen supaya dapat donasi dan donaturnya banyak, kan kayak gitu. Padahal kau sendiri kagak percaya Yesus, ya kan? Mau putarkan lagi, Dis. Malu kau 7 turunan ntar, ya. Malu kau. Makanya saya nggak bisa seperti itu. Saya harus kasih waktu. Sebentar, guys, bentar. Ini pertanyaan yang simpel, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Ini loh, Kang. Itu sama saja ketika misalnya orang Bugis dengan orang Jawa itu berdebat mengenai apakah kalkun itu manuk gitu. Begini. Kang. Sebentar dulu, Kang. Gini loh, Kang. Sebentar, Kang. Gini. Bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Percaya? Tidak. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Yesus bukan Tuhan, kata Edis. Bukan Tuhan. Iya, Yesus bukan Tuhan, Des, ya. Des, kau bertanggungjawabkan dulu videomu itu, Des. Sama kawan-kawanmu yang Kristen tuh, yang di bawah yang kasih donasi sama kamu tuh, ya. Kata kau Yesus bukan Tuhan, apakah betul itu, Des? Coba kau jujur sama teman-teman Kristen yang di sana. Jangan kau memperalat kawan-kawan yang Kristen di situ, Des. Ya, kau sendiri dengan mulutmu sendiri mengatakan Yesus bukan Tuhan. Lalu kau sekarang di sini mau berdusta gitu ya, bahwa saya menuhankan Yesus, kata Edis. Kau saja dari kelakuan kamu sudah berbohong, Des, ya. Dari kelakuan kamu sudah berbohong. Apalagi kalau kamu diskusi dan debat sama aku, isinya kebohongan semua jadinya, ya. Kebohongan semuanya, isinya kebohongan semua, isinya kalau kau debat sama aku, ya. Kau saja sudah kubongkar nih kelakuan kamu, ya. Kelakuan kamu memperalat kawan-kawan Kristen. Kau mengatakan di situ Yesus bukan Tuhan, ya. Ditanyakan dan ditegaskan lagi, apakah kamu yakin Yesus bukan Tuhan? Tidak tertulis kata kamu di Bible, ya. Nah, itu atas pengakuan kamu sendiri. Coba kau jelaskan padaku, pertanggungjawabkan video ini dulu, ya. Yang tadi malam kamu kabur. Coba kau jelaskan tentang masalah video ini. Sama kawan-kawan yang Kristen pun juga minta penjelasan video ini. Kau mengakui Yesus bukan Tuhan, dan diakui Edis, ya, bahwa Yesus itu hanyalah utusan saja gitu, ya. Silakan, Des. Baik, terima kasih teman-teman. Si Uncup saking kejang-kejang gak berani dia sentuh Muhammad. Habis si Uncup. Muhammadnya gak bisa dibela lagi. Ayo silakan. Habis akhirnya si Uncup. Enggak, aku gak bakalan terpengaruh. Bisukan dulu, bisukan.
Baik, terima kasih ya. Jadi satu teman-teman ya. Jadi Yusuf ya dan orang-orang Islam sudah habis akalnya. Seperti seorang yang sedang tenggelam, batang jerami pun dikiranya dapat menolong. Ngeri, ngeri. Karena terbukti Muhammad menikahi anak di bawah umur, yaitu Aisyah yang berumur 6-7 tahun. Akhirnya Yusuf menebar bohong, menebar dusta dengan kata-kata Rifka dinikahi pada umur 3 tahun. Sungguh keji. Sob, buka di dalam Bible. Kalau sampai ada fitnahan kamu yang keji itu, yang memang kamu diajari oleh Muhammad boleh berdusta, di dalam Bible, kalau ada Ribka dinikahi umur 3 tahun, saya terjun dari Monas. Terjun saya dari Monas, Sob. Silakan, Sob. Tolong ini, kamu lindungi ini Muhammad ini. Udah habis loh ini. Udah karakternya udah habis, udah mati kalau dalam dunia permoralan. Kenapa saya katakan mati karakternya dalam dunia permoralan? Sekarang, Sob, kalau ada kejadian di Indonesia, seorang umur 55 tahun lebih menikahi anak umur 6 atau 7 tahun. Apa yang terjadi, Sob? Dianggap apa seperti itu, Sob? Katanya Muhammad suri tauladan. Akhlak yang baik ada padanya. Coba, Sob, jujur kamu, Sob. Kalau ada orang umur 55 tahun menikahi anak umur 6-7 tahun, apa kata kamu, Sob? Ayo, Sob, jawab, Sob. Ayo, Sob, jangan kau ngeliat-ngeliat ke sana, Sob. Lihat, jawab ini. Yang penting halal. Dah. Nggak tahan, mau lari, nggak tahan si Uncok. Yang penting halal jawabannya. Udah, sebentar, jangan kau tanggapi, jangan emosi. Tanggapi itu, Sob, ya, bela Muhammad. Katanya dia suri tauladan yang baik. Ya, ada di dalam dirinya suri tauladan yang baik. Bagaimana mungkin kamu katakan di dalam dirinya ada suri tauladan yang baik, tapi di saat yang sama dia menikahi anak di bawah umur? Dan sekarang kalau itu dipraktekkan, langsung dijemput polisi, Sob. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kamu katakan tadi ada hadis-hadis lain yang mengatakan 15 tahun. Bohong lagi, pendusta. Karena memang kamu diizinkan Muhammad berdusta. Karena seorang Muhammad memang mengajari orang Islam boleh berdusta dalam 3 perkara. Salah satu hal yang dibolehkan berdusta, betul, Sob, adalah dalam peperangan. Dan kita sedang mengalami peperangan akidah. Rela kau berdusta sekarang demi melakukan ajaran Muhammad. Ya kan? Pokoknya babak belur Yusuf hari ini, babak belur dia. Terus yang kedua, tadi mengenai masalah minum racun. Sob, di dalam ajaran mana, Sob, di dalam Bible bahwa minum racun itu wajib? Gak ada, Sob. Ya, dikatakan di sini tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tadi sudah saya bacakan ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu sekalipun mereka meminum racun dan seterusnya. Itu sudah terjadi. Misalnya apa yang terjadi kepada Rasul Paulus, ya, yang terjadi kepada Rasul Paulus dikatakan, ya, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata kepada seorang yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh, sebab sekalipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tapi ternyata kalau Anda baca terus-menerus itu, Paulus tidak mendapat celaka. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai Paulus. Ya, sekarang apa yang terjadi kepada Muhammad? Ada seorang wanita Yahudi yang menaruh membubuhkan racun di paha depan, katanya kan. Lalu perempuan itu berkata begini, "Jikalau engkau betul-betul nabi, racun ini tidak akan mencelakai engkau." Memang pada saat itu ketika Muhammad makan lalu dimuntahkan, katanya, sambil berkata, "Ini masmumah, ini sesungguhnya aku beracun." Tapi
beberapa tahun kemudian, 4 tahun kemudian, Muhammad berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, terasa racun yang kumakan di Khaybar itu sekarang telah memutus aortaku." Itu bukti bahwa Muhammad bukan nabi karena perkataan wanita Yahudi itu. Jika engkau betul-betul nabi, maka racun ini tidak akan mencelakaimu. Tapi ternyata Muhammad celaka karena racun perempuan Yahudi. Meninggal kamu, Sob. Makasih Bang, makasih kali. Silakan Sob. Banyak curhat. Dia ngomong sana sini, tapi ya tidak ada penjelasan yang kita minta. Gimana kita mau menjelaskan yang dia minta ya teman-teman? Pencet tuh, pencet. Ya teman-teman di follow ya. Follow. Des, ini kau lupa jawab, Des. Lupa jawab kau. Jawab dulu yang ini, baru ku jawab pertanyaan kamu ya. Atau tidak? Saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kau berani jujur sama Bang Nandar? Coba kau jelaskan dulu sama aku ya atas video ini ya. Kau tidak mengakui Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan ya kata kamu, karena tidak tertulis di Bible. Coba kau jawab dulu, pertanggungjawabkan dulu apa yang aku minta kepada kamu, bahwa kamu mengatakan di Bible kamu tidak tertulis Yesus itu Tuhan, dia bukan Tuhan. Itu dulu lah ya. Jangan kau bohongi umat Islam dengan umat Kristen ya. Jangan kau bohongi umat Islam dengan umat Kristen. Coba kau jelaskan dulu itu ya. Kalau masalah menikahi anak umur 6 tahun, gampang aku jawabnya. Semua yang kamu utarakan itu ada di kepalaku jawabannya ya, Disia. Gampang itu. Yang jelas kamu jawab dulu, pertanggungjawabkan dulu ya, apa yang terjadi dengan video ini. Apakah kamu takut ya? Takut gitu donaturmu hilang atau seperti apa, Des? Takut donaturmu hilang gitu. Coba kau jelaskan kenapa kau tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Apakah kamu ini ateis, Des, atau kamu ini pura-pura Kristen? Hah? Coba pertanggungjawabkan dulu itu ya. Ya, teman-teman ya, saya tidak ada editan ya. Saya tidak ada mengedit loh. Ini saya ambil langsung dari channel YouTube-nya Bang Nandar ya. Ya, channel YouTube-nya Bang Nandar ya. Ini video fullnya, tidak dipotong-potong ya teman-teman ya. Tidak dipotong-potong. Ya. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh. Iya. Jadi tadi kan mau saya jelaskan dari awal, tapi antum langsung sekak saya supaya jawab singkat gitu loh. Makanya ini yang saya bilang ada suatu miskomunikasi, makanya terjadi debat kusir gitu. Makanya yang mau saya jelaskan dulu miskomunikasinya itu di mana gitu loh. Jadi Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan, bukan pencipta, ya, bukan Rabbul Alamin. Lantas menurut kamu bukan ya. Jadi yang dimaksud dengan Allah itu apa dong? Karena Bible sendiri itu tidak pernah mengatakan demikian. Iya, ditegaskan Edis berkali-kali. Ya, Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus bukan Tuhan. Ditegaskan Edis berkali-kali. Ya, aku tidak akan jawab pertanyaan apapun sebelum kau menjelaskan tentang masalah ini ya. Jangan kau peralat, Dis, teman-teman Kristen ya. Jangan coba-coba membohongi Kristen gitu ya, Dis ya, dengan memperalat teman-teman Kristen. Terus kau mau berdusta dengan Muslim, dengan Kristen. Jangan kayak gitu, Dis. Sekarang aku udah bongkar ya. Video fullnya saya tunjukkan ya. Tidak ada framing dipotong-potong, tidak ada. Saya akan jawab apapun dari Edis ya, kalau dia mau menjelaskan dan mengakui
apakah Yesus itu Tuhan sebagaimana yang dia sampaikan di dalam video tersebut? Des, coba kau jelaskan dulu, Des. Kata kau Yesus itu Tuhan tidak tertulis di dalam kitabmu. Jelaskan tuh sama teman-teman Kristen bahwa Yesus bukan Tuhan, Des. Ya, jelaskan kepada kawan-kawan Kristenmu bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, biar kau tidak bermuka dua atau berkaki dua. Di sini kau mengaku Yesus Tuhan, biar donatur lancar. Tapi di balik itu kamu tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Ayo, gimana? Jelaskan tuh supaya kamu jujur ya, lebih jujur. Jelaskan seperti yang kamu omongkan kepada kawan-kawanmu yang Kristen di channelmu, di lab kamu, bahwa Yesus bukan Tuhan, kawan-kawan ya. Tidak ada tertulis di Bible ya. Tidak ada juga Yesus mengaku dirinya Tuhan. Sebagaimana ucapanku di video itu, jujur top kayak gitu, Des ya. Ini kagak. Waktu lab Yesus Tuhan, setelah lab Yesus bukan Tuhan. Macam mana pula kau? Coba jelaskan dulu. Aku nggak akan jawab apapun sebelum kau jelaskan hal itu. Dah. Sakit kepala dia, sakit kepala udah. Ya, silakan. Waktu saya, Sob. Ya, jadi teman-teman ya, sama sekali Muhammadnya sudah tidak lagi dibela sama Yusuf ya, sudah meninggal dunia si Yusuf. Ya, lari yang dibahas apa? Yang dibahas apa? Sudahlah, Sob. Sekarang gini aja, Sob. Sanggupkah kau membuktikan? Bisukan dulu, Sob. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Jangan panik. Sob, tema saya dari tadi sudah saya bilang sama kamu. Ketika orang Islam bahas Kristen, namanya apa, saudara? Dakwah. Namanya dakwah. Ketika orang Kristen bahas Islam, geruduk rumahnya. Sob, saya katakan satu kali lagi sama kamu, Sob. Ya, tolong kamu perhatikan ini. Ini cara-cara licik kalian, Sob. Kalian sudah tidak mampu lagi berargumen. Yang kalian lakukan sekarang adalah satu, profiling. Ya, saya selama ini, Sob, lihat ada kacamata, ada ini. Ini bukan tanpa alasan, Sob. Bukan tanpa alasan. Ya, besok, Sob, ini kalau sudah saya lepas, kita bisa ngobrol. Kenapa saya masih pakai kacamata, masih pakai ini, Sob? Karena saya tahu tabiat kalian, Sob. Saya tahu tabiat kalian. Sudahlah, Sob. Janganlah kamu sekarang ingin memancing orang-orang supaya apa? Supaya inilah mukanya Edi sesungguhnya, saudara. Cari dia ini, saudara, halal darahnya. Karena memang kalian sudah tidak bisa lagi berdiskusi. Kalian sudah menutupi bobrok di dalam diri kalian. Luar biasa. Ayo, Sob, bantah. Yang saya bilang sama kamu tadi loh, kenapa kamu fitnah bahwasanya Ribka berumur 3 tahun? Di mana? Apakah kamu ingin cari remis untuk menutupi kebobrokan nabimu? Bagaimana mungkin kamu fitnah Ribka dinikahi umur 3 tahun untuk menutupi nabimu yang menikahi anak umur 6 tahun? Bayangkan, Sob. Kamu jawab itu, Sob. Jangan kamu malah menghasut orang-orang supaya apa? Ini loh dia. Inilah orangnya, dia cari alamatnya di mana ini. Ini orangnya, saudara. Sudah, saya tahu kalian sudah nggak punya lagi argumen. Saya tahu, Sob. Saya tahu. Ya, kalian sudah tidak punya lagi argumen, nggak bisa lagi membantah, sudah babak belur kalian. Sekarang yang kalian lakukan apa? Inilah orangnya. Ayo kita gerebek rumahnya, saudara. Gerebek. Sob, silakan. Ayo ke tema. Sebut di mana akhlak baik nabimu ketika dia menikahi anak di bawah umur. 1. 2. Dia adalah satu-satunya nabi yang kena sihir. Mana ada, Sob, nabi kena sihir? Uncop. Coba, Sob. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan, mengusir setan. Sedangkan nabimu malah kena sihir. Jauh
Jawab itu, sob. Nabi apa? Nabi kena sihir, sob. Sudahlah. Sekarang kemarin kau buat satu video. Apokat, apakah kalian ini kau hasut orang supaya apa? Kau edit videonya Bolina Wijaya. Sungguh keji cara-caramu. Ini lihat penghujatan. Kau hasut orang di PT-mu. Supaya apa? Supaya kamu mempromosikan. Ini mukanya, ini alamatnya di sini. Sob, cara-cara apa seperti itu, sob? Ayo, kalau mau debat. Bantah argumen dengan argumen. Ketika kau tidak mampu membantah, kau menggunakan jurus-jurus licik untuk menghasut orang-orang. Ini loh, tandai mukanya, tandai ini orangnya. Saya tahu, sob, saya tahu. Sudah. Sekarang gini aja, kembali ke tema. Ayo, kau bantah itu. Di mana? Coba tunjukkan akhlak baik nabimu, bahwa dia menikahi anak di bawah umur. Jawab, sob. Ya. Apa perlu saya putarkan sama video kamu bahwasanya kemarin mereka sudah rapat. Ini orangnya. Edis TV ini orangnya ini dan kita akan sikat dia. Ini cara-cara anu nih, sob. Cara-cara apa ini? Sudah, sob. Kalau kau memang tidak sanggup lagi diskusi, mengundurkan diri. Ayo, kembali ke tema ya. Sekarang, sob, saya mau tanya sama kamu. Tunjukkan bahwasanya Ribka dinikahi umur 3 tahun di dalam Bible. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan, sob. Tunjukkan dalam Bible. Silakan. Jangan lupa follow ya, teman-teman ya. Follow teman-teman. Oke, sabar ya teman-teman. Meskipun akun kecil saya ini ya, rupa-rupanya penonton saya tidak beralih tempat gitu, tetap setia dengan saya gitu. Syukron jazakumullah untuk Bapak Ibu semuanya ya. Di sini ada lumayan 6.500. Napasmu napa? Mikrofonmu bisukan dulu. Belum saya bisukan. Sorry. Ngos-ngosan udah kamu lawan aku. Ngos-ngosan kamu. Des. Nih ya, aku tunjukin aja dah ya. Ya, sedikit ya tentang masalah kelahiran Ribka nih ya. Kamu bisa tinjau dari kejadian 23, 1 ya sampai 2. Tuh, sampai ke bawahnya nih kelahiran Ribkanya kejadian 22. Terus Ishak kejadian 25. Ya, jadi dari kejadian ini ya, berapakah umur Ribka saat dinikahi Ishak? Ya, ya, Ishak ya lahir, Sarah umurnya 91 tahun. Ya, Ishak batal dikorbankan, Ribka umurnya 0. Ya, Sarah wafat usia 127 tahun. 127 kurang 91 sama dengan 36 tahun umur Ishak ya. Ishak berumur 40 tahun menikahi Ribka. Jadi 40 tahun kurang 37 berapa tuh? Berapa, Des? 40 kurang 37, Des. Ya. Dah tuh ya, aku jawab ya. Enggak usah ini ya, enggak usah kau minta jawaban dariku mengapa Nabi kami menikahi anak kecil. Kau pikir aja tuh kitabmu dulu ya. Nah, gitu. Des, aku dari tadi minta pertanggungjawabanmu yang ini mana, Des ya? Enggak ada jawabannya ini, Des. Tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Iya. Iya. Tadi kan Bible sendiri bukan mengatakan demikian. Iya. Jawab dulu pertanyaanku. Jawab dulu ya. Ini tidak diedit ya. Emangnya muka kamu diedit gitu? Kagak lah. Ya.
Yang ngomong kamu, ya, yang ngomong kamu, ya, terus yang mengeluarkan suara kamu, atau ini Edis yang diserupakan ini? Edis kah yang diserupakan gitu? Yang ngomong ini siapa? Coba kau bertanggung jawabkan dulu apa yang aku minta. Kau maunya minta melulu dijawab, tapi jawab pertanyaanku kan gak pernah. Coba kamu jelaskan ya kepada penontonmu. Penontonku, aku jujur, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa. Di Bible tidak ada mengatakan Tuhan. Ayo, jujurlah sama penontonmu. Ya, ini yang kutuntut dari kamu dari kemarin ya. Dari kemarin kutuntut ini ya sama kamu. Takut ya donatur kamu hilang gitu. Coba pertanggungjawabkan suara kamu yang ini. Baru aku jawab pertanyaan kamu ya. Aku nggak akan pernah tanggapi kamu kalau kamu tidak pernah menjelaskan hal ini padaku. Ya usah menjelaskan ingat, panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Tidak. Iya. Ya. Tidak. Iya. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Yesus bukan Tuhan, kata Edis. Iya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Di Bible sendiri tidak mengatakan Yesus Tuhan. Makanya tadi kan mau saya jelaskan dari awal, tapi antum langsung sekak saya supaya Coba kau jelaskan dulu tentang masalah itu. Aku pengen tahu jawaban kamu apa. Apakah kamu mau jujur? Apakah kamu mau jujur dengan penonton kamu ya? Kawan-kawanku yang Kristen di tempatku, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanyalah manusia biasa. Kalian sesat menuhankan manusia. Kayak gitulah. Coba ya, jangan berdusta seperti Roma 3 nomor 7, Filipi 1 nomor 17 18, 1 Korintus 15 nomor 15. Jangan kau pakai takiyah kayak gitu sama aku. Aku kagak bakalan ke bawah arus kamu kalau kamu belum jawab. Kan udah aku bilang, berapa kali kamu ketemu aku nggak akan pernah pindah untuk dari pertanyaan di awal. Ingat itu ya, ingat itu Des. Aku nggak akan pindah kalau kamu belum jawab pertanyaanku. Ya silakan. Ya, putar terus, tambah lagi. Baik ya. Jadi tidak udah ada lemes sama dia, sekali udah jawaban. lemes. Tidak ada sama sekali jawaban. Udah Silakan, lemes. Waktunya Sob. Bisukan dulu Sob. Udah lemes dia. Bisukan dulu Sob. Belum, Bisukan waktunya dulu. belum muncul. Belum mana? muncul. Bisukan dulu. Ulang. Suaramu bisukan Ulang dulu, dulu. belum muncul. Pencet dulu kamu. Oke, dah. Baik teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman, seperti yang ada di video ini ya teman-teman ya. Lihat ya. Jadi mereka ini teman-teman, karena sudah tidak bisa lagi berargumen, sudah tidak bisa lagi berdiskusi, yang mereka lakukan ini sekarang apa? Profiling. Mereka sekarang sedang melakukan profiling, ya. Balik. Buat teman-teman, ada 6 juta orang di sini, teman-teman muslim yang punya video, baik itu yang full atau potongan, ya videonya edis yang isinya hujatan, kirim ke aku ya teman-teman ya, kirim ke aku. Ya, yang tahu WA aku silahkan lewat WA, yang nggak tahu boleh nanti japri di DM aja, ya teman-teman ya. Siap. Lanjut. Kita sikat nih bang, benar. Aku udah izin kak. Buat teman. Lihat ya, jadi mereka sedang merencanakan ya. Ini juga Yusuf ini salah satunya. Ya. Jadi Yusuf sekarang bilang sajalah kalian, kami orang Islam tidak berani agama kami dibahas. Kalau kalian membahas agama kami, awas, saya profiling kalian. Saya akan edit video kalian. Saya akan edit dan akan saya viralkan video kalian. Ini cara-cara licik. Cara-cara licik, ya kan? Cara-cara licik karena memang kalian boleh diajari Muhammad berdusta. Ya,
Sob, sekarang sudah gini aja Sob, ya. Kalau kamu tanya sama saya, apakah Yesus itu Tuhan? Jelas, Yesus adalah Tuhan, tetapi dia bukan Tuhan Bapa. Lukas 2 ayat 22. Lalu dia disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan di situ adalah Yesus? Jawabannya tidak. Jadi Yesus itu bukan Tuhan dalam pengertian dia bukan Tuhan Bapa. Sekarang Sob, kembali ke tema, ya. Jangan kau jadi korban video-video editan, ya. Video-video dari orang yang sudah tidak mampu lagi berargumen, kau putar-putar terus. Yang kau cari sekarang apa? Yang kau cari itu adalah profiling. Supaya apa? Supaya kau bisa menghasut orang-orang supaya bisa kejadian seperti AB2. Tahu saya, Sob, tahu saya. Ya. Yang kamu lakukan apa sekarang? Ini loh, ya, yang namanya Edis TV ini loh, ini orangnya ini. Ya, ini orangnya. Kalian gerebek ini rumahnya ini, gerebek, ya. Kalian harus tangkap ini ke polisi nih karena agama kita udah babak belur. Muhammad kita sudah dibongkar sama dia. Muhammad kita sudah dibongkar. Muhammad menikahi anak di bawah umur sudah dibongkar sama dia ini. Ini mukanya ini orangnya ini. Ayo kalian gerebek dia, kalian tangkap dia, tangkap. Sekali lagi Sob, saya bilang sama kamu Sob, ketika diskusi saya dengan Nandar bertanya kepada saya, apakah Yesus itu Tuhan dalam pengertian dia Bapa? Saya jawab tidak. Yesus bukan Tuhan kalau kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa. Lukas 2 ayat yang ke-22. Lalu dia diserahkan kepada Tuhan. Apakah Tuhan di situ adalah Yesus sendiri? Jawabannya tidak. Makanya uncup. Sekarang gini aja. Sekarang Sob, kenapa satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur cuman Muhammad? Kenapa satu-satunya nabi yang kena sihir cuman Muhammad? Kenapa satu-satunya nabi yang mengajari minum air kencing hewan cuman Muhammad? Ngeri Sob, ngeri. Coba itu kau jawab itu. Kau buka tadi dari kitab ini, muka ini buat bingung kau. Tunjuk saya dari dalam Bible di mana ada Ribka dinikahi umur 3 tahun. Kalau ada saya terjun dari Monas, kepala saya di bawah. Jangan kalian gunakan trik-trik lama. Sekarang Sob jawab. Kenapa kalian ketika dibahas agama kalian sudah tidak punya lagi hal untuk menjawab? Sekarang yang metode yang kalian lakukan apa? Geruduk saudara. Ya, tangkap ini saudara, ini orangnya, mukanya ini mukanya saudara. Ya, kita tangkap ini, ayo gerebek. Kau menghasut orang. Kemarin sudah kau upload video. Ini Lina Wijaya menghasut, ayo tangkap dia. Keji caramu. Ya, ini anak Batak, ayo lapor. Sudahlah Sob, kalau Islam tidak sanggup dibahas, sudah, jangan coba-coba Sob, nanti dibongkar. Habis kalau dibongkar Sob, selesai, tutup buku, gulung tikar kalian. Silakan Sob. Meninggal si Ucup, meninggal. Jangan membatu Sob, jangan membatu. Pencet. Silakan Sob. Iya, teman-teman. Tunggu. Hasut lagi, hasut. Bentar, aku pencet dulu. Menghasut. Aku pencet dulu. Tutup dulu mic kamu, tutup dulu. Fire lah kau. Jangan panik samaku. Teman-teman semuanya, Edis di sini ya mengatakan ini adalah editan, mukanya editan ya. Di sini dia katakan editan ini. Ini editan atau kagak, teman-teman? Editan atau bukan ini? Terus Edis menutupi kebohongan ini dengan kebohongan lainnya, ya. Kagak ada di sini konteksnya bertanya tentang masalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kagak ada, ya. Coba kita putar lagi nih. Singkat, ya atau tidak? Saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak.
Tidak percaya? Tidak, tidak ada ditanyakan di sini Dis ya tentang masalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kagak ada. Kau jangan ngeles ya, jangan ngeles. Bukti ada. Yang ditanyakan tentang masalah Yesus. Apakah Yesus itu Tuhan? Tidak, kata kamu ya. Coba kau jelaskan sama penontonmu tentang masalah ini. Coba kau jujur. Kau saat ini streaming bilang Yesus Tuhan. Setelah streaming bilang ke room lain Yesus bukan Tuhan. Ayo coba kau bertanggungjawabkan dulu ini ya. Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Ya, oke Des. Aku mau kamu jujur ya Des ya, dengan penontonmu sekarang ya. Coba kamu jelaskan di waktu kamu nanti, hai penontonku, Yesus bukan Tuhan, kalian salah sembah, kayak gitu. Ya, dia bukan Tuhan. Ingat itu Des, sampaikan ke penontonmu ya, kalian salah sembah, bahwa Yesus itu hanyalah utusan, kan kayak gitu aja. Ya, lalu dia, nah ini kan dia menulis tuh, Yesus Tuhanku, kan kayak gitu ya. Nanti setelah live streaming berakhir, dia kagak ngakui lagi Yesus itu Tuhan, ya. Ngomong ke room lain, apakah Yesus Tuhan? Bukan, kata Edis, ya. Ayo, gimana Des? Jelaskan. Kamu jangan standar ganda ya, jangan standar ganda. Kamu di sini mengatakan Yesus bukan Tuhan, tidak tertulis di Bible ya, tidak tertulis di Bible. Coba kau jujur sekarang sama kawan-kawanmu, sama teman Kristenmu di room kamu saat ini. Kawan-kawan, Yesus itu bukan Tuhan, kita salah sembah, gitu ya. Gitu, kalau mau jujur. Kamu mau menutupi ini editan, oh ini konteksnya ditanyakan Tuhan Anak, Tuhan Bapa, kagak ada. Kamu mau menutupi dengan kebohongan lainnya, gitu. Nggak bakalan bisa. Sebuah kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan lainnya, ya. Bongkar terus gitu ya. Saya nggak akan berpindah ya dari jawaban atau pertanyaan saya sampai dia menjawab betul-betul bagaimana nih maksudnya ya. Apakah kau akui Yesus Tuhan atau tidak? Jelaskan sama penontonmu sekarang. Aku pengen lihat kamu menjelaskan Yesus bukan Tuhan kepada penontonmu ya. Pertanggungjawabkan videomu ya. Silakan kamu kalau mau menyerang aku ya, di mana aku mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan. Silahkan kamu cari ya, sampai 2 hari sebelum kiamat nggak akan ada kata-kataku kayak gitu ya, nggak akan ada ya. Silahkan kamu kalau mau serang aku ya. Di mana aku pernah mengatakan Allah bukan Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku. Nah tuh jelas ya, jelas. Aku di sini bukan bermuka dua atau berkaki dua ya. Apa yang aku tunjukkan ke publik ya, itulah kebenarannya, itulah dalilnya. Bukan berarti saya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan, di belakang saya tidak percaya Allah. Kagak kayak gitu saya ya, bukan sepertimu. Coba kau jelaskan dulu sama penonton kamu bahwa kalian salah sembah ya. Sebagaimana yang kau katakan ketika diskusi dengan Bang Nandar ya, Yesus itu bukan Tuhan ya. Yesus bukan Tuhan kata kamu karena tidak tertulis di Bible. Ingat itu ya. Nah, aku minta kamu jujur kepada penontonmu dan ku berharap penontonnya nyimak ya sesuai dengan penjelasan Edis di video Bang Nandar tersebut. Kita tuntut masalah itu dulu. Silakan. Baik, giliran saya ya. Terima kasih ya teman-teman yang telah support saya. Terima kasih teman-teman ya. Jadi teman-teman, mana Sub? Bisukan dulu Sub. Bisukan dulu. Bentar, belum muncul. Baik, terima kasih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan tadi, mereka ini teman-teman kehabisan cara, kehabisan daya upaya sehingga berhalusinasi. Iya kan?
Ini sudah saya tulis di layar ini. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Saya sudah sering diskusi ya tentang kata Tuhan. Sudah saya bahas berkali-kali di dalam diskusi saya ini. Sampai bosan orang dengar di tempat diskusi saya. Bahkan ini menjadi tema utama. Tema utama di tempat saya adalah ini. Kalau orang yang udah sering nongkrong di tempat saya udah tahu ini. Kalau orang yang belum sering ya nikmati saja ya. Kalau saya ditanya, apakah saya percaya bahwa Muhammad itu Tuhan? Saya percaya bahwa Muhammad itu Tuhan. Tuhannya orang Islam. Ayo. Coba sob, ini makanya biar kau tahu pengertian kata Tuhan ini apa. Ya, panjang lebar sudah saya jelaskan. Kata Tuhan ini adalah bahasa Indonesia. Di dalam Bible tidak pernah ada kata Tuhan. Karena Tuhan ini adalah bahasa Indonesia dan Bible bukanlah ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi diskusi yang panjang lebar berhari-hari dengan Sinandar, dipotong-potong mereka, diedit-edit mereka menjadi seperti itu. Ya kan? Padahal sudah saya jelaskan panjang lebar. Sebelum video itu ada, saya berdebat dengan Nandar soal kata-kata Tuhan. Saya baca misalnya Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, maksudnya Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Apakah Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri? Tentu saja tidak, karena kata Tuhan itu di dalam Bible ada untuk Bapa, ada juga Tuhan huruf besar semua yang adalah Yod He Wav He, ya, ada juga T-nya huruf besar yang ditujukan kepada Yesus, ada juga yang huruf T-nya huruf besar yang ditujukan kepada Bapa di sorga. Makanya diskusi yang panjang lebar yang sudah saya jelaskan capek banget sama otaknya Nandar memang konslet. Dibilang, jadi Yesus itu Tuhan atau bukan? Maksudnya si Nandar kata Tuhan ini yang kepada Bapa itu. Saya jawab bukan, lalu dipotong saja di situnya. Inilah makanya saya bilang, sudah sekarang kembali lagi ke tema Sob. Kalau kamu tanya sama saya Sob, ya, apakah Muhammad itu Tuhan? Saya jawab Muhammad juga Tuhan, Tuhannya orang Islam. Nah, sekarang Sob, justru kamu itu menuhankan Muhammad. Di sini ada beberapa orang Islam yang sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. 1, Pak Reza. 2, Sidik. 3, Maimunah. Terus 4, bahkan Neflos mengakui Muhammad itu Tuhan. Neflos loh. Rifa mengakui Muhammad itu Tuhan. Siapa lagi? Alif, ketuanya API, mengakui Muhammad itu Tuhan. Karena kata Tuhan bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Arabnya ini adalah Rob, ya kan? Dan sudah diakui Neflos, ya. Pegang omongan saya, tanya sama Neflos. Ya, diakui bahwa Muhammad itu Tuhan. Sekarang Sob, siapa yang menuhankan mayat? Kalian. Ini Tuhan kalian ini, Muhammad, dan dia sudah di kuburan. Ya, jadi penyembah mayat, penyembah yang Tuhannya mayat adalah kalian. Ya. Jadi udahlah Sob ya, nggak usah kau lari-lari kemana-mana. Jangan kau keterjemahan. Kata Tuhan Tuhan nggak pernah ada di Quran, nggak ada di Bible, nggak ada. Karena Quran dan Bible bukan bahasa Indonesia. Lalu kata Tuhan ini apa? Bahasa Arabnya. Ada 2 kata yang diterjemahkan menjadi kata Tuhan. 1 ilah, 2 Rob. Apa itu ilah? Ilah adanya yang kepadanya kamu mengabdikan diri, yang kepadanya kamu menaklukkan diri, yang kepadanya kamu tunduk patuh melakukan apapun yang dikatakannya. Iblis juga bisa jadi ilah. Ketika kamu patuh, tunduk, melakukan apapun perintah iblis, iblis menjadi ilahmu. Pertanyaan saya, kamu tunduk, patuh dan taat, tidak boleh membantah Muhammad nggak? Iya jelas ya. Makanya Muhammad itu ilahmu karena dia adalah sesuatu yang kepadanya kamu harus tunduk, patuh, melakukan apapun perintahnya. Makanya saya bilang yang mengilahkan mayat adalah Yusuf. Tapi Yusuf tidak sadar kalau Tuhannya mayat dan penyembah mayat. Tragis kalian Sob, tragis para penyembah mayat Muhammad. Ngeri. Ya, dan berapa orang loh Sob sudah diakui Sob, sudah diakui. Ya, bisa saya sebutkan ada video YouTube-nya. Orang-orang Islam yang sudah mengakui di channel YouTube saya Muhammad ada Tuhannya. Meninggal kamu Sob. Terima kasih. Silakan. Nangis Unjuk, nangis. Silakan.
inilah teman-teman ya. Putar katanya, putar terus di bawah. Putar katanya. Follow teman-teman, follow. Pencet. Mana mukamu Des, mana? Mana? Ayo. Dah, ya, tutup mic kau ya Des ya. Oke, teman-teman semuanya, kalian kan paham ya, Bapak Ibu semua dan saudara-saudariku, cara debat saya. Kalau Edis tidak mengaku, saya tidak akan berpindah. Ini Edis mencoba untuk mengelak ya. Dikatakannya video ini adalah editan. Cie. Ini video no edit ya, teman-teman ya. No edit ya. Dari mana? Nggak ada potongan. Nggak ada potongan. Ya. Yang saya jelaskan dulu, miskomunikasinya itu di mana gitu. Jadi Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan, bukan pencipta, ya, bukan Rabbul Alamin. Lantas menurut kamu bukan ya. Jadi yang dimaksud dengan Allah karena apa dong? Karena Bible sendiri itu tidak pernah mengatakan demikian. Iya, jujur. Teman-teman, ini nggak ada di trimming ya, nggak ada dipotong-potong ya. Nih, videonya full ya, full sampai Edis keluar ya, sampai Edis keluar. Di situ tidak ada juga percakapan dengan masalah Tuhan anak, Tuhan Bapa, enggak ya. Putar, ini kita putar ya, teman-teman, nih putar nih. Nih. Teman-teman ini kayak gimana nih. Iklan pula. Bentar. Iklan. Bersama Olive Trade. Bentar ya iklan. Ntar kena pula yang di YouTube. Kena hak cipta. Kepedulian yang berarti. Bentar ya. Pedas atau goreng? Iklannya nggak bisa dilewati ini, teman-teman. Tunggu. Vitamin C tinggi. Ini nggak ada di trimming Des ya. Ya. Des, di dalam iman kami ya Rasul atau Nabi itu harus memiliki 4 karakter, 4 sifat. Kagak ada urusan dengan Tuhan Bapa, nggak ada. Ya. Nggak ada. Jangan ngumpet kau Des. Kenapa tempatmu jadi gelap Des? Orang Rasul itu harus mempunyai sifat benar, ya. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Mohon maaf, yang kedua itu adalah amanah. Tahu amanah? Ya, amanah itu dapat cepetin dikit nih. Denger nih. Ya. Menurut kamu Yesus itu seorang yang jujur tidak? Seorang yang amanah tidak? Seorang yang dapat dipercaya? Oke ya teman-teman, di situ diskusinya dengan Nandar perbandingan Yesus dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kayak gitu. Kau tak akan kujawab, terserah kau ya, mau kau lemparkan kepadaku syubhat kami menuhankan Nabi Muhammad, terserah gitu ya. Yang penting ku tuntut dulu, aku baru mau jawab setelah kamu menjawab tentang masalah ini. Coba jujur coba ya jujur coba gitu sama penontonmu ya. Aku nggak akan jawab apapun ya. Terserah kau mau ngomong apapun, jangan curhat lagi ya. Tolong jelaskan ini ya. Kamu ngelak, ini adalah video editan, kan kayak gitu. Kamu ngelaknya pembahasan tentang Tuhan Bapa, padahal kagak perbandingan Yesus dengan Nabi Muhammad itu ya. Terus kau bilang ini dipotong-potong, diedit. Saya udah tampilkan video fullnya tuh ya. Fullnya full ya. Kagak ada di trimming, nggak ada di edit, nggak ada ya. Jadi coba kau jelaskan sama teman-temanmu sesuai yang kau sampaikan kepada Bang Nandar. Hai teman-teman Kristen, Yesus itu bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan. Terus dia hanyalah utusan, dia bukan Rob ya. Kayak gitu, jujur dong. Jujur dong. Sama, masa kau bilang sama Nandar Yesus bukan Tuhan, bilang sama orang Kristen Yesus adalah Tuhan. Wah, apa yang kau tuju? Takut gitu bayar kontrakan gak dijamin oleh orang Kristen? Takut kehilangan donatur, kontrakan gak bisa bayar nanti, gitu ya?
Ngumpat, kenapa hitam kamu? Kenapa hitam? Layarmu kenapa? Coba kau jelaskan dulu teman-teman yang Kristen, Yesus bukan Tuhan, kita salah sembah. Kan kayak gitu ya, biar apa jelas gitu loh. Fakta yang kamu sampaikan itu jujur, tidak berbelit-belit. Di sini kamu ngomong Yesus Tuhan, di sana ngomong kamu Yesus bukan Tuhan. Kayak gimana? Coba kau bertanggungjawabkan dulu videomu ini. Kau pengennya itu menutupi kebohongan kamu dengan sebuah kebohongan yang lainnya, ya. Aku nggak akan jawab apapun sebelum kau jawab jujur tentang masalah ini, ya. Kau aja masih berdusta sama aku, apalagi mau diskusi ke dalam-dalamnya, dusta semuanya ntar ya. Dah. Baik ya, intinya sudah saya jawab ya. Kalau otaknya Yusuf nggak nyambung juga ya terserah. Baik, saya jawab Sob ya. Mana nih anunya Sob? Mana Sob? Belum. Pencet kau. Mana, nggak ada. Aku yang pencet. Sob, saya tanya Sob. Saya mau tanya sama kamu, jujur kamu Sob. Kamu sekarang itu sudah kewalahan. Kewalahan karena apa? Karena agamamu sudah kebongkar dan kamu nggak bisa jawab, ya kan? Karena kamu panik nggak bisa jawab. Sekarang yang kamu lakukan apa? Yang kalian lakukan adalah mempublikasikan supaya apa? Supaya nih kan rame yang nonton ini. Siapa tahu kalian ada yang kenal. Datangi rumahnya. Saya tahu Sob. Saya tahu. Ya, cara-cara licik kalian adalah dengan cara melakukan publikasi, melakukan supaya menghasut orang. Ini loh orangnya, datangi rumahnya. Ayo datangi rumahnya, gerebek rumahnya. Biar besok tidak ada lagi yang bikin saya babak belur di sini. Tapi tidak masalah Sob, tidak masalah. Karena saya memang sudah menyerahkan hidup saya untuk memberitakan kebenaran. Ya. Makanya saya Sob, saya ingin berapologet dari satu tempat yang jauh dari orang-orang yang kamu suruh menggerebek-gerebek itu. Ya Sob ya. Dengarkan itu Sob. Jadi Sob, saya sudah bilang sama kamu, kalau kamu tanya sama saya Sob, apakah saya percaya? Makasih Bang Gaco, makasih Bang. Apakah saya percaya Sob bahwa Yesus itu Tuhan? Saya jawab saya percaya. Apakah saya percaya bahwa Bapa itu juga Tuhan? Ya, saya percaya. Bahkan saya percaya bahwa Muhammad itu juga Tuhan. Tuhan kamu Sob. Bahkan saya percaya iblis itu juga Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhannya. Makanya Sob, Tuhan itu kan gelar, bahasa Arabnya Rob. Itu bisa siapa saja. Ya kan? Termasuk Rifa, kalau ditanya, Rifa, apakah Muhammad itu Rob? Rifa sudah debat dengan saya. Dijawab iya. Apakah Allah itu Rob juga? Dijawab iya. Sama-sama Rob. Tapi apakah Muhammad itu adalah Allah? Rifa akan menjawab bukan. Makasih Bang. Bukan, sama. Saya diskusi dengan Nandar, itu ada 4 hari berseri-seri. Saya jelaskan sama dia panjang lebar. Nandar, ya, itu kejadian sekitar 4 tahun yang lalu itu. Kalau nggak 5 tahun yang lalu, pokoknya sebelum COVID itu. Saya bilang sama dia, Nandar, kata Tuhan ini kan terjemahan. Ya, di dalam Bible itu ada T yang hurufnya gede semua itu. Tuhan yang gede semua itu. Itu bahasa aslinya itu adalah Yod-He-Wav-He. Ya kan? Dan itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Lalu Lukas 2 ayat 22. Dibatakan di situ. Coba buka tuh. Lukas 2 ayat 22. Klik di situ, di Google itu. Dikatakan di situ Yesus diserahkan kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 22. Apakah Tuhan di situ adalah Yesus sendiri? Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri? Bukan. Makanya didesak sama Nandar. Jadi Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya bilang, saya jelasin dulu. Tuhan itu bukan. Maksudnya si Nandar di situ Tuhan yang Bapa itu. Saya bilang, oh bukan. Makanya saya jawab bukan. Karena Bible tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, sekarang Sob, kalau kamu tanya sama saya, apakah saya percaya Muhammad itu Tuhan? Saya percaya Muhammad itu Tuhan. Muhammad adalah Tuhannya Yusuf.
Kenapa Muhammad itu adalah Tuhannya Yusuf? Karena dia adalah seorang pengatur di dalam Islam. Dia adalah seseorang yang harus ditaati, dipatuhi. Kau harus tunduk kepadanya, takluk kepadanya, melakukan perintah kepadanya. Makanya kalau ada Muhammad ngomong kamu sami'na wa ta'na. Makanya Juma bilang, apa definisi Muslim? Definisi Muslim adalah taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi teorinya kalian taat tunduk kepada Muhammad. Makanya saya bilang, Allah itu hanyalah bayang-bayangnya Muhammad. Aslinya Muhammad itulah Allah itu sendiri, Uncop. Tapi kamu nggak sadar-sadar kalau Muhammad itu Tuhan kamu. Kamu nggak sadar-sadar. Makasih bang, makasih teman-teman, makasih. Ya, yang kalian patuhi, yang kalian taati, yang kalian tunduk takluk kepadanya adalah Muhammad, sob. Makanya kamu secara tidak sadar sudah menuhankan Muhammad dan Tuhanmu tiada lain adalah mayatnya Muhammad. Ya, Al-Quran mengatakan ada orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Kenapa mentuhankan hawa nafsunya? Karena dia taat, takluk, tunduk mengikuti hawa nafsunya. Dan kalian taat, takluk, tunduk mentaati Muhammad. Makanya Muhammad itu adalah Tuhan kalian dan kalian adalah penyembah Muhammad. Meninggal kamu, sob. Gerebek rumahnya saudara, gerebek kedua, hancur agama kita dibikin saudara, hancur, terbongkar saudara, hancur. Makasih bang Gaco, makasih bang Gaco. Hancur agama kita saudara, gerebek rumahnya, gerebek rumahnya saudara, gerebek, tangkap saudara, tangkap ini. Silakan sob. Jawab. Jawab, silakan. Lah, saya mau jangan panik begitu, Uncop. Jangan panik. Mana? Tangkap sudah. Iya. Udah. Oke, mana pencatatnya? Mana pencatatnya? Follow teman-teman ya. Follow. Makasih loh Bang Gaco, makasih Bang Gaco, posnya Bang, makasih Bang. Mana? Dapat paus ya, empat ekor. Kenapa nggak dapat babi kau, Dis? Mental gitu, sob. Jangan langsung kena mental. Kamu, sob. Jangan langsung kena mental. Kena mental sih. Oke, udah. Pencet lah, pencet udah. Oh, nggak kelihatan di tempatku, Dis. Oke, teman-teman semuanya ya, ini masih mengelak ya. Mari kita putar lagi ya. Tidak sesuai dengan Edis katakan dengan video yang ada. Coba dengarkan nih ya. Pembahasannya nih ya, teman-teman. semua nabi, semua rasul itu mempunyai sifat pinter gitu kan, cerdas ya. Ya. Sekarang aku mau tanya, ya, halo? Ya, saya dengar nih. Iya. Menurut kamu, Yesus itu seorang yang jujur tidak? Seorang yang amanah tidak? Seorang yang dapat dipercaya atau tidak? Dari keempat yang aku sedih. Oke, si dia memiliki sifat benar apa tidak? Kalau menurut saya semua itu terpenuhi. Oke, semuanya ya. Ada nggak pembahasan seperti yang dikatakan Edis? Nggak ada kan? Berbohong, dia itu cerdas, dia itu amanah, dia itu mewartakan kebenaran. Ngumpet, teman-teman, ngumpet, malu dia. Ya, menurut kamu bagaimana? Ngumpet, Edis. Nggak terima kenyataan, ngumpet. Menurut saya semua terpenuhi. Itu nggak pernah berbohong. Ya. Ya, dapat dipercaya. Ya. Mewartakan kebenaran. Ya. Iya. Tunggu iklan. Material dan Makasih Bang Gaco. Terima kasih banyak ya Bang Gaco. Tutup dulu mic kamu ya. Ini kan aku bertanya. Iya, makanya ketika saya menjawab itu harus dikasih kesempatan, jangan dipotong gitu. Tadi Nanti saya jawab singkat, itu nanti akan menimbulkan debat kusir lagi. Makanya ini saya ingin mengklirkan seluruh debat yang telah ada gitu. Oh, mengkelirkan kata Edis, gimana? Nah, makanya
Makanya saya nggak bisa kalau seperti itu. Saya harus dikasih waktu. Jangan ngumpet kau, Des. Ini Kenapa ngumpet, Des? Kalau nggak bertele-tele, jawabannya itu adalah iya atau tidak. Gini loh Kang. Itu sama saja ketika misalnya orang Bugis dengan orang Jawa itu berdebat mengenai apakah kalkun itu manuk gitu. Begini. Gini Kang, sebentar dulu Kang. Gini loh Kang, sebentar Kang. Dulu, Gini. Edis. Ya. Aku ini kan kamu udah tahu aku ini orang lama, ya kan? Jadi tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Tidak. Tidak percaya kalau Yesus Tuhan. Tidak. Tidak percaya. Iya. Tidak percaya Yesus Tuhan. Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Iya, Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Ya, teman-teman ya, kagak ada sesuai dengan omongan Edis ya. Nggak sesuai dengan alasan Edis ya. Kan sudah tuh ya, kagak ada potongannya, kagak ada juga dimacam-macamin ya. Saya tidak akan pernah mau jawab pertanyaan apapun kalau Edis kagak mau jujur dengan penontonnya. Ya, kagak mau jujur dia dengan penontonnya. Hai penontonku, kita salah sembah Yesus bukan Tuhan. Ya. Coba kau jujur sama penontonmu ya. Di Bible tidak tertulis Yesus Tuhan. Coba kayak gitu. Itu permasalahan bukan dengan Tuhan Bapa, Tuhan Anak bukan. Nah, ayo Des, ayo jujur lah ya. Aku kagak bakalan lanjut ke step berikutnya sedangkan kamu tidak mau jujur. Di sini saja kamu sudah mau berbohong sama kita semuanya. Apalagi dilanjutkan diskusinya. Terserah kamu mau ngomong umat Islam menuhankan Nabi Muhammad, terserah ya. Orang-orang juga udah paham, orang udah pada tahu gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya umat Islam gitu. Terserah framing kamu, aku nggak akan jawab kecuali kamu jujur dulu sama jemaatmu kayak gitu dah. Habis waktu. Oke, bisikan dulu Sob. Pusing kau, gue putar-putar itu aja bentar. Jangan lupa follow saya teman-teman ya. Bang Gaco, makasih banyak Bang Gaco. Tuhan memberkatimu Bang Gaco. Terima kasih Bang Gaco atas kemurahan Bang Gaco. Terima kasih Bang Gaco. Makasih Bang. Banyak donaturnya hari ini teman-teman. Baik, silakan Sob, bisukan Sob. Semangat dia. Jangan ngomong. Kau udah kena mental. Orang-orang sudah melihat kau nggak bisa menjawab. Orang-orang sudah melihat kau sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Kau menuhankan Muhammad pun kau nggak bisa bantah. Sekarang ya, saya katakan begini. Sob, bisukan dulu. Sob, saya bisa bawa 4 orang ustadz yang mengaku Muhammad itu Tuhan. 1, namanya Faisal Khan, ada saya simpan di YouTube saya. Kedua, namanya Ustadz Munte, ya kan? Ketiga, Pak Wong, ya, mengakui. Terus ada lagi satu lagi saya lupa namanya, mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Ya, tapi Muhammad bukan Allah, tapi Muhammad itu Tuhan. Rifa bahkan mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan. Sekarang Sob, saya mau kamu jujur Sob. Ayo Sob, secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob atau tidak? Karena pengertian Rob itu adalah seseorang yang mengatur, mengendalikan, memiliki, menguasai. Ya kan? Si Rifa ketika saya diskusi sama saya sudah ngaku dia. Makasih Bang Gaco, makasih Bang. Si Rifa ketika diskusi dengan saya sudah akui loh Sob bahwa Muhammad itu Tuhan. Rob. Hanya saja banyak orang muslim yang otaknya nggak jalan dibilang Rob itu pasti Allah. Tidak. Subandi Tesukoco ya, itu seniormu itu, kau harus berguru sama dia. Tanya sama Subandi Tesukoco yang sudah lama diskusi lintas iman, temennya Menahem Ali atau Mecem Ali. Dia mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Dia mengakui itu. Nah,